Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mana Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa kegiatan pemasaran adalah berbeda dengan penjualan transaksi ataupun perdagangan. Pemasaran yaitu suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dengan pemasaran, perusahaan akan menghasilkan laba dari penjualan barang dan jasa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Disinilah peran manajer pemasaran dibutuhkan, di mana tugas dari manajer pemasaran adalah memilih dan melaksanakan kegiatan pemasaran yang dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, bagaimana caranya memanajemen pemasaran? Pada dasarnya, manajemen itu terdiri atas perencanaan dan pelaksanaan rencana. Dan di dalam membuat suatu perencanaan, dibutuhkan kemampuan untuk membuat strategi dan rencana. Manajemen sendiri mempunyai 3 tugas pokok, yaitu yang pertama, mempersiapkan rencana atau strategi umum bagi perusahaan. Yang kedua, melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan struktural. Nah, yang ketiga itu kita bisa mengadakan evaluasi. Nah, di mana evaluasi itu guna untuk menganalisa, mengawasi rencana dalam pelaksanaannya. Fungsi penganalisaan itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena penganalisaan dibutuhkan agar rencana yang dibuat dapat lebih matang dan tepat. Dan fungsi pengawasan dibutuhkan agar rencana yang dibuat dapat lebih matang dan tepat, yaitu untuk mengendalikan segala macam aktivitas agar tidak ada penyimpangan. Kemudian bagaimana konsep pemasarannya? Adanya konsep pemasaran ini bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli atau konsumen, meskipun orientasi pembeli ini dibatasi oleh tujuan laba dan pertumbuhan. Tetapi konsep itu tetap perlu dilaksanakan karena dapat meningkatkan penjualan, yaitu dengan cara yang pertama, kita bisa dengan cara membuat barang yang mudah penggunaannya, dan yang kedua, kita bisa membuat produk yang lebih mudah pembeliannya. Yang ketiga, kita juga bisa membuat produk yang lebih mudah pemeliharaannya. Kemudian penggunaan konsep pemasaran bagi sebuah perusahaan dapat menunjang berhasilnya bisnis yang dilakukan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengkonsep. Yang pertama, konsepnya itu bisa orientasi konsumen atau pasar atau juga bisa pembeli. Dan yang kedua, volume penjualan yang menguntungkan. Dan yang ketiga, koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Kemudian untuk sistem pemasarannya tersendiri, terdapat beberapa faktor yang saling bergantung dan saling berinteraksi satu sama lain, yaitu organisasi yang melakukan tugas pemasaran, sesuatu barang, jasa, ide, atau orang yang sedang dipasarkan, dan yang ketiga bisa dengan pasar yang dituju. Kemudian apa saja yang terpenting dalam konteks pemasaran? Yang terpenting dalam konteks pemasaran yaitu produk, di mana produk itu ada 3 jenis, yaitu produk, jasa, dan ide, yaitu segala kerja manusia yang dapat ditawarkan kepada manusia lainnya, baik berupa barang, jasa, atau juga ide. Yang kedua, nilai, yaitu nilai perkiraan konsumen atas suatu produk untuk kepuasan mereka. Apa yang dirasakan atau yang diinginkan para konsumen. Dan yang ketiga, biaya, yaitu harga yang harus dibayarkan konsumen atas produk yang dikonsumsi. Dan kemudian yang keempat adalah kepuasan, yaitu seberapa puas konsumen atas produk yang mereka konsumsi. Yang terakhir, yaitu pasar. Kenapa pasar itu penting dalam konteks pemasaran? Karena pasar adalah tempat yang berisi semua pelanggan potensial yang berniat untuk transaksi terhadap suatu produk. Lantas bagaimana perkembangan konsep pemasaran? Dalam konsep pemasaran ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu konsep produksi, yaitu jumlah banyak dengan harga murah, kualitas, kinerja, dan inovasi yang dicari konsumen. Yang kedua, konsep penjualan, yaitu harus ada aktivitas penjualan dan promosi agar dikenal konsumen. Untuk yang terakhir,
kita juga ada konsep pemasaran, yakni harus ada konsep pemasaran yang terpadu. Yang dimaksud terpadu yaitu kita juga harus mengkonsep pemasaran dengan orientasi pada masyarakat, yaitu kita harus turut memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Saya harap dengan adanya upgrading pada cara pemasaran produk kepada masyarakat dan calon customer ini, kesejahteraan perusahaan dan karyawan menjadi sangat berkembang dan akan terus menjadi resolusi yang diinginkan perusahaan. Maka kesimpulan dari sistem pemasaran dapat didefinisikan sebagai kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran, barang, jasa, atau ide. Kemudian faktor-faktor lingkungan yang saling memberi pengaruh dan juga membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya, dan akhir kata yang saya haturkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.